Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 87. Chapter 87 Tarian Pedang Api. Gentle Snow dan Little Song mulai memancing monster dari dua sisi. Bahkan sebelum mereka mendekati jarak 30 yard, monster menemukan mereka berdua. Mata monster memancarkan cahaya merah, semuanya menoleh dan menatap para penyusup. Waspada, waspada, penyusup terdeteksi. Setelah alarm berbunyi, semua golem mekanik dan prajurit mekanik dalam radius 40 yard disiagakan. Monster mekanik di sekitarnya mengunci kedua pemain, dan dalam beberapa saat, keduanya dikejar oleh ratusan golem mekanik dan prajurit mekanik. Zhao Yueru diam-diam terkejut melihat ini. Untungnya, dia tidak gegabah beraksi dan memancing para monster. Jika tidak, mereka pasti akan menghapus party. Kakak api hitam, tidak akan ada masalah memikat monster dengan cara seperti itu, kan? Zhao Yueru melihat bahwa Gentle Snow dan Little Song dikejar-kejar oleh tentara mekanik. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin sudah tiada sekarang. Bersantai, dengan efek gulir kecepatan, monster mekanik ini tidak akan bisa mengejar mereka, kata si Feng percaya diri. Setelah beberapa waktu, seperti yang diharapkan, tidak ada satupun monster mekanik yang berhasil menyusul keduanya. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi si Feng. Setelah memikat semua monster mekanik di sekitarnya, mereka berdua mengelilingi kawah besar yang kosong, sementara golem mekanik dan prajurit mekanik mengejar mereka tanpa henti. Keduanya sangat mahir dalam memancing monster. Dalam waktu singkat, mereka telah menggabungkan dua gelombang monster mekanik menjadi satu gelombang. Dalam hati, Zhao Yueru tidak bisa berkata-kata. Dia juga memiliki speed scroll. Namun, barang ini terlalu mahal. Bahkan jika itu adalah anggota partinya, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu speed scroll untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si Feng dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Apalagi, dia hanya menggunakannya untuk memancing monster. Itu benar-benar penggunaan yang boros, namun, memang benar bahwa, dengan tambahan speed scroll ini, mereka berdua mampu memikat semua monster dengan aman. Sekarang, masalah sebenarnya telah tiba. Setelah memikat begitu banyak monster, bagaimana mereka akan menghadapinya? Mereka tidak memiliki keterampilan jiwa AOE, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan berani menggunakannya. Melakukan hal itu akan menyebabkan gangguan pada kontrol kebencian, karena MT mereka tidak mempelajari keterampilan tingkat lanjut seperti crowd mode. Pada saat itu, semua orang akan tiada begitu saja. Si Feng secara alami tahu pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Namun, dia hanya mengungkapkan senyuman misterius saat dia berjalan ke depan. Dalam 10 detik, kalian berdua memancing semua monster ke tengah, kata si Feng dalam obrolan party. Dimengerti, jawab Gentle Snow. Selesai berbicara, si Feng mengeluarkan gulungan halus berwarna merah tua, lalu membukanya sekaligus. Mantra ditulis di seluruh bagian dalam gulungan itu. Hanya cahaya yang berasal dari mantra sudah cukup untuk menyebabkan mana api di sekitarnya melonjak. Setelah melihat ini, bahkan seorang amatir akan tahu bahwa barang yang diambil si Feng tidaklah sederhana. Sebagai seorang ele spiritualis, wajah Zhao Yueru dipenuhi dengan keterkejutan. Magic scroll macam apa ini? Gulungan keterampilan jiwa yang dijual oleh toko keterampilan jiwa pasti tidak dapat menciptakan prestasi seperti itu. Hanya mantra saja sudah cukup untuk menyebabkan mana api di area sekitarnya berkumpul dengan cepat, menjadi kekerasan yang tak tertandingi. Kumpulan mana api seperti itu bahkan lebih kuat dari raungan naga api yang dia gunakan beberapa kali. Jika si Feng melepaskannya, siapa yang tahu seberapa kuat itu? Pada saat ini, si Feng mengaktifkan gulungan ajaib dan mengeluarkan Abyssal Blade. Tiba-tiba, mana api yang terkumpul di atas gulungan keterampilan jiwa mengalir turun seperti merkuri, dan garis demi garis api yang panjangnya lebih dari 10 meter menembus Abyssal Blade. Api yang luar biasa kemudian meledak dari bentuk Abyssal Blade, tiba-tiba berubah menjadi pedang api. Itu samar-samar melepaskan teriakan burung phoenix, bergema ke seluruh sekitarnya. Secara alami, semua orang memperhatikan kekuatan yang begitu besar dan perkasa. Tidak ada yang mengira si Feng sebenarnya masih memiliki kartu as tersembunyi di lubang itu. Faktanya, si Feng tidak ingin menggunakan gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 ini. Dia akan memiliki satu lebih sedikit setelah setiap penggunaan.
Selain itu, si Feng hanya memanen 4 item seperti itu dari semua hutan cahaya bulan. Sekarang dia telah menggunakan 1, dia hanya memiliki 3 yang tersisa. Pada saat ini, Gentle Snow dan Little Song telah memikat semua monster mekanik ke wilayah tengah kawah. Mereka kemudian berlari menuju si Feng. Monster mekanik datang semakin dekat, 40 yard, 30 yard, 20 yard, 10 yard. Namun, si Feng masih belum mengambil tindakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam, dengan tangannya memegang pedang yang menyala-nyala dan membara. Sama seperti Gentle Snow dan Little Song berlari melewati si Feng tiba-tiba mengambil tindakan, menebas pedangnya yang terbakar. Keterampilan jiwa tingkat 2, Flame Blade Dance. Dalam sekejap mata, tebasan si Feng melepaskan api merah yang tak terhitung jumlahnya. Api yang membakar itu seperti lautan, langsung menelan seluruh pasukan mekanik. Api berbentuk kerucut membakar semuanya dalam jarak 60 yard menjadi abu. Bahkan jika para pejuang mekanik memiliki 3000 health power, mereka masih tidak dapat menahan kerusakan dari gerakan ini karena mereka semua berubah menjadi tumpukan besi tua. Sementara itu, pengalaman si Feng tiba-tiba meningkat sebagian besar, naik menjadi 37% dari level 6. Anggota party lain juga telah menerobos dari level 5, satu demi satu, semuanya mencapai level 6. Kecepatan leveling mereka terlalu luar biasa. Tatapan semua orang kemudian menuju kejarahan yang berserakan di tanah, kegembiraan segera mengalir ke kepala mereka. Si Feng terlalu luar biasa. Dia menggunakan satu gerakan untuk membegal monster level 9 elite secara instan. Meskipun dia bergantung pada item eksternal untuk melakukannya, bisa mendapatkan item seperti itu masih merupakan bukti dari kemampuannya. Jika mereka melalui proses ini lagi beberapa kali, mereka akan dapat mencapai level 10 kapan saja. Pada saat ini, Gentle Snow juga bersukacita atas pilihannya untuk membantu si Feng dalam questnya. Hanya EXP yang mereka peroleh saja yang menguntungkan mereka secara besar-besaran. Big Brother Black Flame, jenis scroll apa yang kamu gunakan? Itu sebenarnya sangat kuat. Zhao Yueru mengedipkan matanya pada si Feng, bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah gulungan keterampilan jiwa tingkat 2, si Feng dengan santai berkata. Kakak api hitam, di mana saya bisa membelinya? Zhao Yueru terpikat oleh gulungan ajaib ini setelah melihat kemampuan destruktifnya. Itu akan sia-sia bahkan jika dia harus menghabiskan 10 koin perak untuk membelinya. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, barang ini tidak bisa dibeli. Itu hanya akan muncul secara kebetulan saat membuka peti harta karun bermutu tinggi. Petik 2. Oh, Zhao Yueru sedikit kecewa. Si Feng mungkin akan meludahkan darah jika dia tahu Zhao Yueru berpikir untuk membeli gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 hanya dengan 10 koin perak. Tidak ada yang akan menjual gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Itu karena barang ini terlalu berharga. Jika digunakan pada titik krusial, dimungkinkan untuk menciptakan situasi comeback. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada banyak persekutuan besar yang menawarkan 2 hingga 3 koin emas untuk gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 tetapi masih gagal untuk membelinya. Jika bukan karena pentingnya kuis ini, si Feng tidak akan mau menggunakan scroll ini. Gentle Snow awalnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Magic Scroll, karena item ini benar-benar terlalu berguna. Namun, setelah mendengar nada suara si Feng, jelas bahwa dia merasa sakit hati karena telah menggunakan barang itu. Bahkan kepala pemalsu yang kaya dan sombong pun merasakan sakit hati. Bisa dibayangkan betapa langka barang ini. Namun, ketika Gentle Snow mendengar bahwa dia bisa mendapatkan item seperti itu dari peti harta karun bermutu tinggi, dia berpikir bahwa dia akan membiarkan pemain dari persekutuannya membuat catatan tentang itu. Setelah itu, semua orang mulai membersihkan jarahan. Ada banyak monster elit di antara lebih dari 800 monster mekanik, jadi ada banyak item yang dijatuhkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan perlengkapan umum level 7 hingga level 8. Bahkan ada lebih dari 30 peralatan perunggu dan beberapa buku keterampilan. Kamu membegal semua monster ini, dan kami tidak banyak membantu. Jadi, kami tidak akan mengambil peralatan atau buku keterampilan apapun. Gentle Snow menukar semua item ke si Feng setelah dia selesai mengatur jarahan. Namun, prajurit perisai mulai ngiler ketika dia melihat semua perlengkapan untuk ems. Dia sangat enggan berpisah dengan mereka. Namun, dia juga tidak berani memiliki keberatan untuk memberikan segalanya kepada si Feng. Kalian semua cukup banyak membantu. Mari kita berpisah sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Untuk buku keterampilan ini, saya akan mengambilnya.
Si Feng hanya menyimpan semua buku keterampilan karena dia menemukan keterampilan khusus, lempar presisi, di antara mereka. Keterampilan ini sangat berguna baginya. Adapun peralatan perunggu, itu hanya berharga beberapa koin emas, jadi itu tidak berharga baginya. Peralatan yang dia pakai saat ini adalah peralatan set Silver Moon. Si Feng tidak berencana untuk mengganti peralatan saat dia di bawah level 10. Adapun Blackie dan yang lainnya, dia akan mendapatkan peralatan yang lebih cocok untuk mereka. Meskipun peralatan tersebut tidak memiliki banyak kegunaan bagi si Feng, mereka sangat berguna bagi salju lembut. Saya akan merasa malu jika saya menerimanya dengan sia-sia. Bagaimana kalau saya membeli semuanya? Saat ini saya tidak memiliki cukup koin game di tangan. Bisakah saya membayar menggunakan kredit? Gentle Snow tidak ingin berutang budi pada si Feng, dengan lembut bertanya. Membayar dengan kredit juga baik-baik saja, si Feng secara alami sangat bersedia. Dalam waktu singkat, Gentle Snow telah mentransfer 50.000 kredit ke si Feng, memperkaya si Feng sekali lagi. Bagaimana dengan sisa ksatria mekanik? Apakah Anda akan menggunakan Magic Scroll lagi? Gentle Snow melihat ke arah lebih dari 100 ksatria mekanik yang menjaga gerbang besar, bertanya sebagai antisipasi. Gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 tidak bisa menyingkirkan mereka. Selain itu, saya tidak perlu membegal mereka untuk masuk ke tempat itu. Saya hanya perlu memancing mereka pergi. Ketika si Feng mendengar Gentle Snow mengatakan demikian, dahinya tidak bisa menahan keringat. Gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 bukan hanya sejenis kubis yang bisa dia buang. Kalau begitu, serahkan padaku. Gentle Snow melihat ke medan dan berpikir keras. Dia merasa seharusnya tidak ada masalah dalam menyelesaikan tugasnya. Ini adalah beberapa gulungan cepat dan gulungan kembali. Selama Anda kehabisan kawah, mereka tidak akan terus mengejar. Setelah meninggalkan pertempuran, kalian semua dapat menggunakan gulungan kembali untuk meninggalkan tempat ini, si Feng menjelaskan dan mengeluarkan beberapa gulungan. Melihat bahwa mereka akan berpisah satu sama lain, Zhao Yueru merasakan keengganan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan perasaan nyaman dan aman saat dia bersama si Feng. Kakak api hitam, mari tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kita akan memasuki ruang bawah tanah level 5 besok, jadi bagaimana kalau kamu datang dan bergabung dengan kami? Zhao Yueru tiba-tiba berkata, Gentle Snow sedikit tercengang. Dia memandang Zhao Yueru dengan senyum tak berdaya. Namun, dia merasa bahwa ini bukanlah pilihan yang buruk. Dengan si Feng di sekitar, peluang mereka untuk membersihkan Dungeon level 5 akan lebih besar. Si Feng tidak berpikir bahwa penyihir ini benar-benar ingin menambahkannya sebagai teman. Apalagi, dia bahkan mengundangnya untuk terjun ke Dungeon. Perilakunya saat ini terlalu berbeda dari sebelumnya. Kita bisa menambahkan satu sama lain sebagai teman, tapi ada beberapa hal yang harus kulakukan besok. Kita akan terjun ke Dungeon bersama ketika aku punya waktu di masa depan, si Feng secara taktis menolak undangan tersebut. Bagaimanapun, dia tidak bisa tiba-tiba menggandakan dirinya menjadi dua orang. Adapun masalah menambahkan satu sama lain sebagai teman, si Feng memiliki lingkaran teman independen lain setelah mengenakan topeng iblis. Jadi, orang lain tidak akan dapat menemukan masalah apapun. Kalau begitu, mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman, Zhao Yueru dengan lembut menggigit bibirnya. Dia sedikit kecewa karena dia tidak akan bisa terjun ke Dungeon dengan si Feng segera. Namun, masih bagus bahwa dia bisa menambahkannya sebagai teman. Dia akan dapat menghubunginya dengan lebih mudah di masa depan. Sistem, apakah Anda ingin menerima permintaan pertemanan Flaming Moon? Si Feng menekan terima, dan nama Flaming Moon memasuki jendela teman api hitam. Setelah itu, si Feng menuju ke sisi kiri gerbang. Pada saat ini, Gentle Snow telah tiba di sisi kanan gerbang, bersiap untuk memancing para ksatria mekanik. Elder Sister Yueru, mari kita pergi dulu. Kita serahkan saja sisanya pada Elder Sister Snow, Xiao Yuer dengan lembut berkata ketika dia menyadari bahwa Zhao Yueru tetap tidak bergerak. Aku mengerti, Zhao Yueru, setelah melirik punggung si Feng, berbalik dan pergi. Melihat bahwa si Feng sudah siap, Gentle Snow mengaktifkan gulir kecepatan dan bergegas menuju ksatria mekanik level 10. Di tengah jalan, mata para ksatria mekanik di depan gerbang besar bersinar terang. Tubuh besar mereka mulai bergerak, dan mata mereka semua terfokus pada salju lembut. Gentle Snow segera menghentikan langkahnya. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Para ksatria mekanik berteriak marah saat mereka menggerakkan sosok besar mereka, mengejar Gentle Snow.
Hanya ketika semua ksatria mekanik pergi, si Feng buru-buru berlari menuju gerbang baja besar. Meskipun Gentle Snow telah memikat para ksatria mekanik, jumlah waktu yang bisa mereka pikat terbatas. Selain itu, mereka tidak akan jatuh untuk trik yang sama di lain waktu, jadi si Feng harus memanfaatkan kesempatan itu. Sesampainya di gerbang besar, si Feng menemukan lubang kunci yang tertutup lumut. Dia kemudian memasukkan kristal obsidian rusak yang diberikan kepadanya oleh Blackbeard. Kunci benteng telah disimpan selama hampir 1 milenium. Blackbeard juga menyebutkan bahwa kuncinya mungkin tidak dapat membuka gerbang. Namun, itu tetap patut dicoba. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 88. Chapter 88 maju ke peringkat menengah. Setelah memasukkan kunci obsidian, tidak ada reaksi dari gerbang baja. Itu masih tidak bergerak seperti biasanya. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari Gentle Snow. Dia memberitahu si Feng bahwa ksatria mekanik tiba-tiba berhenti mengejarnya dan dengan cepat kembali. Sial, tidak mungkin, kan? Kuncinya benar-benar tidak berfungsi. Karena marah, si Feng tiba-tiba mengirim pukulan ke lubang kunci. Karena dia tidak bisa menggunakan cara termudah untuk masuk, maka dia hanya bisa menggunakan metode yang lebih berbahaya untuk masuk. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari lubang kunci. Tanda energi yang tak terhitung jumlahnya melintas di sepasang gerbang bertingkat 3. Setelah itu, gerbang perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Melihat bahwa para ksatria mekanik sudah bergegas, sementara celah yang cocok untuk seseorang telah terbuka di antara sepasang gerbang. Tanpa ragu-ragu, si Feng mengeluarkan kunci obsidian, dan gerbang berhenti bergerak seketika. Setelah itu, si Feng meremas dirinya melalui celah di antara gerbang. Sistem, Anda telah menemukan Steel Fortress baru Tia. Ksatria mekanik bertingkat 2 mencoba untuk bergegas masuk melalui gerbang. Namun, celah di antara gerbang itu terlalu sempit untuk mereka lewati. Selain gerbang yang sangat berat, para ksatria mekanik hanya bisa membombardir serangan di gerbang luar. Sayangnya, tindakan mereka tidak sedikit pun berguna. Aku di dalam. Setelah si Feng mengirim pesan ke Gentle Snow, dia dengan hati-hati menuju ke depan di sepanjang jalur baja raksasa. Di sisi lain dari tanah hancur. Snow, bagaimana kabarnya? Menunggu di samping, Zhao Yueru bertanya ketika dia melihat Gentle Snow berlari ke arahnya. Tidak ada masalah. Dia sudah di dalam. Namun, quest ini benar-benar berbahaya. Saya kira-kira telah memperkirakan kekuatan ksatria mekanik barusan, dan saya telah menemukan bahwa ksatria mekanik ini sama sekali berbeda dari elit khusus lainnya. Mereka dapat dengan cepat memblokir serangan saya, selain langsung kembali dengan serangan balik. Jika bukan karena reaksi cepat saya mungkin sudah tiada sekarang. Jika kita tidak memiliki skill yang dapat terus-menerus memberikan damage dalam jumlah besar, bahkan jika kita bisa menerbangkan mereka, kita masih tidak akan berdaya melawan Mechanical Knight ini. Sebaliknya, kami hanya akan menumpuk boneka kami sendiri. Gentle Snow duduk dan mengambil beberapa minuman, makan dan minum untuk pulih. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan adegan pertempuran sebelumnya. Benar-benar situasi yang mendebarkan. Hanya dengan menerima gelombang kejut, yang dihasilkan dari tombak si ksatria mekanis yang menghantam tanah, dia kehilangan lebih dari 200 health power. Jika senjata itu mengenai dia secara langsung, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Setelah mendengarkan kata-kata Gentle Snow, untuk alasan yang tidak diketahui, Zhao Yueru mengeluarkan napas lega. Baiklah, berhentilah bermimpi. Kami akan leveling manusia burung di ngarai. Rampasan dan pengalaman di sini cukup bagus, jadi kita harus bisa dengan cepat melampaui para ahli tingkat atas itu. Setelah pulih, Gentle Snow berdiri dan memberi perintah. Sementara itu, di dalam benteng baja, si Feng maju dengan hati-hati. Tanda-tanda karat dan korosi menutupi setiap inci di dalam benteng. Hanya ada pecahan cahaya yang berkedip di dalam, hampir tidak memungkinkan si Feng untuk melihat jalan setapak dengan jelas. Setelah berjalan cukup jauh, si Feng tidak menemukan bahaya apapun. Hanya ada suara air yang menetes sesekali dan suara gemuruh mesin yang beroperasi. Meskipun lebih dari 1 milenium telah berlalu, mayoritas mesin di sini masih berfungsi normal. Seseorang bisa dengan jelas melihat betapa canggihnya teknik yang dimiliki peradaban dwarf. Setelah melewati lorong besar, si Feng tiba di suatu daerah dengan tungku peleburan yang sangat besar. Dinding baja di sekeliling tungku dihubungkan bersama dengan tangga baja, dan di dasar tungku ada genangan air yang dalam tanpa henti.
Namun, Sven tidak menyusuri tangga menuju pintu keluar berikutnya. Sebagai gantinya, dia melompat dan melompat ke arah kolam. Di tengah jalan, Sven mengaktifkan Gravity Liberation. Kecepatan jatuhnya berkurang tajam, tubuhnya perlahan turun seperti bulu. Saat turun, Sven tiba-tiba melihat sebuah lorong di dinding. Bagian itu hampir tidak memungkinkan seseorang untuk masuk. Namun, informasi yang dikumpulkan Sven di kehidupan sebelumnya tidak menyebutkan bagian seperti itu. Oleh karena itu, Sven perlahan melayang, secara akurat mendarat di lorong tersembunyi. Sebenarnya ada peti harta karun di sini. Apakah tidak ada dari orang-orang itu yang menyadarinya terakhir kali? Sven menemukan bahwa, di bagian terdalam dari lorong, ada peti baja hitam pekat yang besar. Banyak rune diukir di dada, dan sekilas sudah cukup untuk mengatakan itu bukan hanya peti biasa. Setelah mengamatinya secara mendetail, Sven memutuskan bahwa peti itu adalah peti harta karun besi misterius. Namun, Sven tidak terburu-buru membuka peti harta karun. Sebagai gantinya, dia menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya pergi dan melihatnya. Tepat saat doppelganger mulai mengaktifkan peti harta karun, dinding baja di sekitarnya menembakkan panah terbang yang tak terhitung jumlahnya. Doppelganger itu terbegal dalam sekejap, membuat Sven ketakutan. Untungnya, Sven telah membiasakan diri untuk berhati-hati dan bijaksana saat berada di domain God. Kalau tidak, dia akan benar-benar tiada. Jenis perangkap seperti itu biasanya digunakan satu kali. Namun, Sven tidak terburu-buru. Bagaimanapun, peti itu tidak akan lari, jadi dia mungkin juga menunggu sampai cooldown Phantom Kill selesai, lalu gunakan doppelgangernya untuk membuka peti harta karun. Kali ini, doppelganger berhasil membuka peti harta karun dengan aman. Dengan tidak ada lagi bahaya, Sven berjalan ke peti dan mengeluarkan isinya. Di dalam, ada Blackstone Shield dengan peringkat misterius besi. Itu benar-benar perisai level 10 tingkat atas. Perisai Blackstone pangkat besi misterius. Tingkat 10. Kebutuhan peralatan, kekuatan 25. Pertahanan 69. Tingkat pertahanan 29%. Kekuatan 7, daya tahan 10. Health power 200. Setelah melengkapi, semua kerusakan yang diterima dari depan akan berkurang 10%. Ada juga buku penguasaan besi misterius. Saat digunakan, pemain akan secara acak menerima 10 hingga 50 poin penguasaan gratis. Item ini beberapa kali lebih langka dari Blackstone Shield. Itu karena poin penguasaan bisa bertahan seorang pemain selamanya, sedangkan perisai Blackstone tidak bisa. Semoga keberuntunganku tidak terlalu buruk, Sven sedikit berdoa sebelum memilih untuk menggunakan buku penguasaan. Setelah itu, sistem mulai menampilkan tumpukan angka acak mulai dari 10 hingga 50. Selama Sven berteriak berhenti, angka terakhir yang muncul adalah jumlah poin penguasaan yang akan dia peroleh. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan roulette Rusia. Dalam kehidupan Sven sebelumnya, banyak ahli mengumpulkan berbagai macam buku penguasaan untuk meningkatkan penguasaan senjata mereka. Namun, buku penguasaan terlalu langka, dan bahkan dengan uang, seseorang belum tentu dapat membelinya. Sebagian besar pemain yang memperoleh buku penguasaan akan menggunakannya daripada menjualnya. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mendapatkan 1 poin penguasaan gratis. Sven pernah melihat seseorang yang cukup beruntung mendapatkan buku penguasaan emas murni. Banyak pemain memandang orang itu dengan rasa iri yang luar biasa, dan beberapa bahkan bersedia menghabiskan 1 juta kredit untuk membeli buku penguasaan dari orang itu. Namun, orang itu menolak untuk menjual dan malah menggunakan buku penguasaan untuk dirinya sendiri. Kisaran poin penguasaan gratis yang disediakan oleh buku penguasaan Fine Gold adalah antara 30 hingga 200. Awalnya, semua orang mengira orang ini sangat beruntung. Namun, orang itu hanya memperoleh 31 poin penguasaan gratis, pada akhirnya menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Poin yang dia peroleh tidak lebih baik dari buku penguasaan besi misterius. Melihat angka-angka yang terus berputar, jantung Sven berdebar keras, tidak tahu nomor apa yang akan keluar. Berhenti, Sven berteriak. Roda angka tiba-tiba berhenti, dan Sven membuka matanya dan melihat. 32 poin. Jumlah yang relatif bagus. Sven baru saja dengan mudah memperoleh 32 poin penguasaan gratis, yang setara dengan poin penguasaan gratis yang akan dia peroleh dengan naik level ke level 20. Sven membuka jendela penguasaan pedang satu tangannya. Saat ini, penguasaan pedang satu tangannya masih di 20 poin, menempatkannya di level pendekar dasar dan meningkatkan kerusakan dasarnya sebesar 10%.
Jika termasuk 8 poin penguasaan gratis yang dia peroleh untuk naik level ke level 5, dan 5 poin yang tersisa dari sebelumnya, dia sekarang memiliki total 45 poin penguasaan gratis. Si Feng segera menambahkan 30 poin penguasaan ke penguasaan pedang satu tangannya. Seketika, penguasaan pedang satu tangannya naik ke level pendekar menengah, meningkatkan kerusakan dasar sebesar 15%. Adapun untuk menjadi pendekar tingkat lanjut, dia masih 50 poin lagi untuk melakukannya. Meskipun itu hanya peningkatan 5% dalam kerusakan dasar, itu tidak boleh dianggap enteng. Kerusakan dasar ini akan diperbesar berkali-kali setelah memperhitungkan bonus dari keterampilan. Seringkali, celah yang ada antara ahli tingkat atas dan ahli normal disebabkan oleh perbedaan dalam kerusakan dasar. Pada tahap permainan ini, mungkin hanya ada sebagian dari ahli yang telah mencapai penguasaan dasar. Si Feng telah mencapai penguasaan menengah, memimpin mereka dengan banyak. Tepat ketika si Feng hendak terus maju lebih dalam ke benteng baja, alarm benteng berbunyi.